Oke, halo semua. Kali ini kita akan membahas algoritma permutasi dan implementasi algoritma tersebut pada Golang. Dan kenapa sih tiba-tiba aku bahas algoritma? Jadi dulu aku sempat technical interview gitu. Dan interviewnya ada salah satu soal itu yang diminta untuk menentukan permutasi dari suatu string. Dan sampai sekarang itu aku masih belum tahu caranya gimana sih cara aku menentukan permutasi itu. Dan baru-baru ini aku baru sempat untuk ngulik algoritma yang digunakan untuk menentukan permutasi ini, dan ternyata hasilnya algoritmanya cukup mudah dipahami dan cukup unik lah karena dia memanfaatkan struktur data tree. Jadi bagaimana sih untuk algoritmanya, dan mari kita bahas. Untuk mempermudah menjelaskan algoritmanya, di sini aku sudah sediakan kanvas yang nanti akan aku gunakan sebagai gambaran ilustrasi mengenai algoritmanya. Jadi sekilas mengenai algoritmanya, yaitu namanya algoritmanya adalah backtracking. Jadi backtracking ini algoritma untuk menentukan permutasi dari suatu elemen atau suatu string atau suatu integer dalam satu array, itu terserah. Yang penting ada deretan elemennya. Dan algoritma ini tuh memanfaatkan konsep tree seperti yang aku sudah bilang tadi. Misalkan aku punya suatu string. Stringnya ini A, B, dan C. Dan A, B, C ini hasil permutasinya itu nanti akan seperti ini. A, B, C, A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B, dan C, B, A. Hasilnya nanti kurang lebih seperti ini. Dan cara kita menentukan atau cara kita menghitungnya dengan menggunakan algoritma itu salah satunya menggunakan backtracking. Dan backtracking itu cara bekerjanya seperti ini. Ambil satu elemen di string ini, misal katakanlah aku ambil A. Lalu A ini akan aku swap dengan semua elemen yang ada di string ini. Pertama A, aku swap dengan A. Ini akan membentuk suatu cabang baru. A, B, C. Lalu aku swap lagi A dengan B. Sini dia akan buat cabang baru. B, A, dan C. Aku swap lagi A dengan C. C, B, dan A. Seperti ini. Dan aku akan masuk ke cabang pertama terlebih dahulu, yaitu ABC ini. Dan garis bawah hijau ini tuh nanti akan menjadi sebagai pivot atau namanya offset. Dan offset ini setiap kali ada cabang baru terbentuk, itu akan geser ke elemen selanjutnya. Sekarang B. Dan caranya sama. B akan aku swap dengan B. Dia akan membentuk string baru. A, B, C. Lalu akan aku swap dengan C. A, C, dan B. Dan offsetnya itu akan geser lagi ke C dan ke B. Namun apabila offset ini sudah ada di akhir string atau sudah ada di akhir elemen, jadi loopnya atau iterasinya dapat dihentikan, sehingga ABC ini sudah menjadi hasil akhir dan ACB ini juga sudah menjadi hasil akhir. Dan ini juga berlaku ke cabang-cabang selanjutnya. Apabila aku contohkan ke BAC dan CBA ini, offsetnya ini akan ada di A, CBA offsetnya akan juga ada di B. Dan ini akan aku swap lagi. Untuk yang pertama, A akan aku swap dengan A. B, A, C. Lalu A akan aku swap dengan C. B, C, A. Begitu juga dengan cabang ketiga, yaitu ada CBA. B akan aku swap dengan B. C, B, A. Dan B akan aku swap dengan A. C, A, B. Dan offsetnya mereka semuanya akan berpindah ke elemen paling akhir atau elemen selanjutnya. Dan apabila sudah sampai ke titik ini, terus untuk permutasinya dapat dilihat pada cabang paling akhir ini. Ini sudah sesuai dengan yang kita contohkan secara manual seperti ini. Lalu bagaimana implementasi algoritma ini dalam Golang? Mari kita bahas. Di sini aku sudah buka VS Code yang nanti akan jadi IDE kita untuk ngoding algoritma ini. Di sini aku sudah ada fungsi main, dan fungsi ini di dalamnya akan ada inputnya. Inputnya itu akan berupa string. Kita contohkan ABC terlebih dahulu. Lalu di sini akan aku buat suatu fungsi get permutation sebagai fungsi awal kita untuk membuat algoritma ini. Dia akan return array of string. Untuk ini akan aku return nil terlebih dahulu. Dan nanti akan aku panggil seperti ini, dan akan aku simpan sebagai result. Lalu resultnya akan aku print seperti ini. Dan selanjutnya kita akan implementasikan algoritma backtrackingnya.
aku akan buat suatu fungsi namanya backtracking, dan dia akan menerima string seperti ini, dan dia juga akan return array of string. Backtracking ini akan dipanggil di get permutation sebagai result, atau mungkin aku return langsung, dan akan aku pass string kita tadi ke backtrackingnya. Namun di sini backtracking ada satu parameter tambahan. Karena kita setiap kali melakukan iterasi atau rekursifnya, itu kita akan mendefinisikan offsetnya terlebih dahulu. Dan di sini offsetnya akan aku gunakan sebagai parameter kedua. Dan saat pertama kali dipanggil, dia akan bernilai 0. Karena offset kita itu ada di elemen paling pertama di sini. Jadi apabila kita ingin mengimplementasikan suatu algoritma yang biasanya ilustrasinya berupa tree, itu umumnya ada yang namanya rekursif, atau fungsi tersebut memanggil fungsinya sendiri. Jadi nanti fungsi backtracking ini akan memanggil backtracking itu sendiri. Seperti ini nanti kurang lebih. Dan satu hal yang perlu di-note dari fungsi rekursif ini, itu kita perlu mendefinisikan kondisi di mana dia benar-benar return atau dia terhenti. Kalau dalam kasus backtracking ini, kita bisa definisikan kondisi penghentian kita itu dengan kayak gini. Offsetnya itu sama dengan panjang dari stringnya, min 1, karena offset ini zero base. Dan kita akan return string itu sendiri dalam bentuk array of string, karena backtracking ini dia return array of string. Kenapa aku definisikan seperti ini? Karena langkah terakhir dari algoritma ini tuh pasti dia offsetnya sama dengan panjang stringnya. Jadi pada saat dia sudah sampai di sini, dia pasti akan return ABC. Apabila dia sudah sampai di sini, dia pasti akan return ACB, dan seterusnya. Lalu selanjutnya kita akan buat for loop. Di sini for loopnya kita akan mengiterasi proses swappingnya, proses swapping antar elemen. Dan kita akan buat sebagai for loop biasa. Ini sesuai panjang stringnya. Dan i++ seperti ini. Karena ini akan di start sesuai dengan offsetnya, maka ini nilainya bisa aku set sebagai offset seperti ini. Karena kan pasti itu nilainya akan sama dengan offsetnya. Misal aku iterasi ABC, A disuap ke A sendiri, A disuap ke B sendiri, A disuap ke C, itu nilai A akan tetap sama, dan I ini merepresentasikan indeks dari A, seperti itu. Lalu kita bisa buat proses swapnya. Caranya swap string digolang itu, kalau dari caraku, itu kita bisa konversikan terlebih dahulu si string ini menjadi array of runes. Kita bisa buat variabel namanya runes, dan kita buat dia array of runes seperti ini, dan kita konversikan string kita. Dan cara swapnya itu sesederhana kita runes offsetnya dan runes i, lalu kita assign seperti ini. Assignnya secara berkebalikan seperti ini. Dan ini proses swapnya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita membuat cabangnya. Membuat cabangnya itu kita bisa panggil fungsinya lagi seperti ini. Lalu stringnya ini akan dapat nilai dari runes. Kita konversikan rune kita yang sudah di swap tadi dengan ke string, maksudku, sorry. Lalu offsetnya akan aku tambahkan 1. Lalu karena kita tadi membuatnya sebagai array of string, karena outputnya berupa array of string, ini aku buat resultnya terlebih dahulu. Ini berupa array of string dengan nilai 0 untuk awal. Lalu di sini akan aku return terlebih dahulu. Lalu nanti hasilnya, hasil dari backtracking ini pasti akan aku append atau aku inputkan atau aku masukkan ke dalam result. Dan cara aku menginputkan ke dalam result itu kita bisa buat append kayak gini. Dan karena dia array of string, kita perlu spread operatornya kayak gini. Dan jangan lupa, kita perlu mengembalikan si runes ini, atau swapnya kita swap ulang. Prosesnya kurang lebih akan jadi seperti ini. Misal A, B, C, pivotnya kan di A. A aku swap dengan A, dia A, B, C. A akan aku swap dengan B, yang kedua. Jadi B, A, C. Lalu yang ketiga, kan A ingin aku swap dengan C tuh. A ingin aku swap dengan C. Tapi di sini stringnya udah jadi BAC, makanya aku perlu kembalikan terlebih dahulu. Jadi A, B, baru aku bisa swap jadi ke C. C,
B, dan A. Kayak gini. Jadi kita bisa buat ulang kayak gini. Ups, di sini ada kesalahan kecil karena kita swap. Sini indeksnya perlu kita tukar juga. Seperti ini. Dan untuk optimasi, ini proses konversi string menjadi runes-nya bisa aku taruh di atas saja. Kita akan save, lalu coba run. Dan hasilnya akan seperti ini, dan ini sudah sesuai dengan hasil permutasinya. Jadi untuk algoritma backtracking ini sesederhana ini. Kita bisa cobakan nilai lain. Misal di sini A, B, C, D, E. Aku coba run ulang. Ya, dia hasilnya banyak gini. Dan cara aku ngecek itu biasanya karena permutasi ini rumusnya adalah n faktorial. N itu berapa jumlah elemennya. Karena di sini elemennya 5. Jadi nilai harusnya jumlah keseluruhan elemen yang didapat itu sebanyak 5 faktorial. Atau 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dan hasilnya 120 elemen. Sini akan aku cek resultnya, length resultnya maksudku. Dan akan aku run kembali. Dan hasilnya 120. Jadi hasil permutasi kita sudah sesuai. Oke, sekian untuk pembahasan algoritma backtracking ini. Aku mohon maaf banget kalau tiba-tiba bahasanya random, tiba-tiba bahas algoritma kayak gini, karena aku lagi pengen aja bahas algoritma. Dan semoga bermanfaat. Apabila kalian ada hal yang ingin dibahas lagi, silakan sampaikan di kolom komentar. Dan apabila kalian suka dengan videonya, silakan like dan subscribe. Apabila kalian tidak suka, silakan dislike aja, nggak masalah. Oke, sekian dari aku. Sekali lagi, terima kasih.